Tiba-tiba netizen pada hilang respek ke bapak penjual es gabus. Jadi kemarin kan orang-orang pada kesel banget ya, karena ada aparat yang ngefitnah seorang bapak penjual es gabus. Karena viral inilah akhirnya bapak ini banyak banget dapat bantuan dari orang-orang, termasuk dari dua pihak aparat yang sudah minta maaf sampai ngasih motor, Bidan Seruni ngasih uang segepok, sampai Aisar Khaled yang ngasih hadiah umroh. Tapi pas KDM turun tangan untuk membantu bapak es gabus ini, mulailah sifat aslinya si bapak ini mulai muncul. Bapak es gabus ini ngaku kalau sekolah anak SD-nya belum dibayar 4 bulan sebanyak 1,5 juta. Bayar sekolah, oke. Bayar sekolah berapa? 1,5 juta, Pak. Kok gede banget? Udah 4 bulan gue bayar ya. Katanya berapa bulannya, katanya 200. 400. Ini negeri. Nggak mungkin, Pak. Sekolah negeri SD bayar 200. Udah sebulan, Pak. Bapak ini 4 bulan apa sebulan sekolahan? Itu sebulan. Hah? Sebulan. Berarti 200 dong. Iya. Bukan 1,5 juta. Iya. Jangan ngarang. Di video lainnya juga ketahuan kalau bapak es gabus ini bilang kalau dia itu rumahnya ngontrak dan belum bayar kontrakan. Oh, Banda, kenapa kurus? Banyak pikiran, Pak. Pikiran kenapa sih? Ini belum bayar sekolah, bayar ngontrak kan saya. Oh, bayar ngontrak. Tapi pas ngobrol sama RW-nya, ternyata RW-nya bilang sendiri kalau bapak ini udah punya rumah. Marah lagi lah KDM karena bapak ini tidak jujur. Dari dulu ngontrak enggak, Pak? Apa? Rumah sendiri. Ngontrak kan saya. Ngontrak. Sekarang rumah sendiri? Rumah sendiri, karena sekarang dapat bantuan Rutilahu. Sebelum kejadian udah dapat Rutilahu, Pak. Oh, Babe bilangnya ngontrak, bohong sih. Rumah, Pak? Rumah. Dibeliin rumah dari orang tuanya. Oh. Babe ngebohong sama saya. Minta maaf. Langsung lah dari hal ini, netizen langsung hilang respek karena bapak es gabus ini terkesan memanfaatkan keadaan. Aduh, menurut kalian sendiri, gimana coba? Tadi temen gue nanya, Mega, lu tahu nggak bapak es gabus dikasih motor malah minta mobil? Ya bagus. Biasanya kan oknum yang meres-meres masyarakat. Sekali-kali dia ngerasain. Enak aja udah ngefitnah, udah nindas orang, dianggap satu motor kelar. Mintain aja Pak mobil pakai usaha segala macem dah tuh. Ini lagi Kang Dedi, izin Kang Dedi ngapain sih begitu-begitu Kang Dedi? Ini kan warga Kang Dedi ditindas, difitnah, ngapa jadi dia yang diinterogasi tuh oknumnya. Om Dedi juga ikut-ikutan, katanya mau ngirim 5 babinsa lagi. Aduh Om Dedi, kenapa kebohongan Bapak itu yang dikomentarin? Kenapa yang oknum kemarin yang meres-meres es kue terus dimasukin ke mulut Bapak itu kagak dikomentarin sih Om? Om Dedi sama Kang Dedi lagi pada ngapain sih? Lagi pada nyapu ya? Ya Allah, berat banget jadi staf sus ya, harus nyapu yang begini-begini ya. Bukannya ngurusin masalah hukum dengan Pak Polisi dengan Pak TNI, tapi Pak Deddy Mulyadi terlalu dalam mengikuti urusan keluarga dari Pak Derajat ini. Harusnya tuh Pak Deddy tuh ngurusin aja masalah hukumnya, jangan terlalu dalam, masuk ke ranah keluarga, ke ranah pribadi tentang Pak Derajat yang penjual es gabus ini, kayak gitu. Itu ucap komentator dari TikTok ya teman-teman. Tapi sebenarnya kita luruskan ya, kalau misalkan bapaknya ini tuh nggak banyak berbohong, nggak banyak bertele-tele, mungkin Pak Deddy juga gak bakalan sejauh ini. Tapi karena papanya ini ada berbohongnya dan banyak berbohongnya, jadi bikin Kang Deddy Mulyadi pun kayak greget gitu dengan bapak seperti ini, kayak gitu. Udah banyak orang yang simpati, udah banyak orang yang empati terhadap bapak ini, tapi bapak ini tuh malah menjadikan itu tuh sebagai umpan kayak gitu, biar dia bisa mendapatkan banyak uang kayak gitu. Itu letak mungkin yang kurang tepat yang dilakukan oleh Bapak Derajat ini, dan ini tuh sebagai pelajaran buat kita semua bahwa kejujuran itu nomor 1 dan jangan sampai kita itu diutamakan masalah berbohong kayak gitu teman-teman. Jadi gimana menurut kalian, apakah Kang Deddy Mulyadi itu terlalu berlebihan atau mungkin emang ini adalah sebuah kewajiban yang harus kita ketahui tentang Pak Derajat penjual es gabus ini? Silahkan komen di komentar. Udah ada yang bantu siapa aja? Nggak ada yang bantu, Pak. Sampai sekarang udah dapat. Belum ada yang bantuin, pala lo krewak kowe. Belum ada yang bantuin sama sekali, pala lo peyang ya. Beneran. Ya pengakuan kakek Derajat, Sudrajat. Bohongnya ndak karu-karuan. Ditanya Kang ADM, katanya belum menerima bantuan apa-apa dari siapapun. Dan kita semua tahu, ya, medsos itu kayak apa. Bidan Seruni membawa uang berapa puluh juta. Pak Kapolres Depok membawa motor sembako. Aisar bawa hadiah umroh
beserta istri dan influencer yang lain-lain itu berapa puluh juta, totalnya ratusan juta tuh. Tapi mulutnya si Spon ini, ya, kakek kebanyakan makan Spon ini, kalau ngomong ngelantur, ini orang pedot apa orang waras? Udah tua bukannya jujur? Apa memang kebiasaannya kayak begitu? Nggak bisa jujur sama orang. Coba bayangkan, Bang. Ya, ditanya Kang Deddy. Katanya 4 hari nggak kerja. Gara-gara tonjokin aparat. Ya, harus mikirin biaya sekolah anak 4 bulan nunggak, belum bayar. Terus juga kontrakan rumah juga belum bayar katanya. Dan harus juga beli sembako dan segala macamnya. Katanya tidak ada bantuan dari manapun berada, istilahnya belum dapat bantuan dari manapun. Ya, ini menurut orang udah tua kayak begini, bukannya bersyukur ya, dikasih hati minta ginjal. Kalau kamu nggak mau bersyukur, ya, babi derajat. Kalau kamu nggak bisa bersyukur, ya, gigimu saja sudah mau habis. Minum Gramason sekalian, biar dapat hadiah kereta kencana. Nanti pikul kuburan. Orang heran lah ya. Semula aku simpatisan, ya, kasihan, ini itu. Ujungnya sebel, kan nggak jujur itu, nggak jujur. Yang datang ke rumahnya orang ratusan, yang memberi uang itu juga banyak, sembako full, masih bohong kayak gitu. Orang banyak makan Spon ini, nggak ada kejujuran sama sekali. Jahat derajat. Kok nggak mau insaf gitu ya? Anakmu mengakui semua bantuan ini totalnya ratusan juta. Kamu bilang belum apa-apa. Serakah amat kamu. Harta benda yang diterima kamu dari orang-orang nggak berkah karena hatimu gelap. Hancur. Hai guys, kalau dengar terakhir ini tuh Pak Sudrajat ya, penjual es gabus yang viral ya. Kenapa kok jadi viral? Karena dia itu dituduh yang di depan banyak orang loh, bahwa es gabus yang dijualnya itu mengandung spons. Bahkan itu ada oknum TNI dan polisi ya, yang memaksa dia memakan dagangannya sendiri. Masya Allah. Saya pikir ini suatu kejadian yang sangat memilukan ya. Dan ternyata Pak Sudrajat yang dari Bojonggede ini sudah berdagang es gabus itu 30 tahun di Kemayoran itu. Hanya mengais-ngais rezeki sedikit demi sedikit itu. Tapi diperlakukan, ya Allah, sedemikian menyedihkan ya kalau melihat videonya itu. Dan ini menunjukkan bagaimana arogansi aparat. Jadi ini oknum ya, arogansi oknum aparat. Jadi memang kalau seorang aparat yang udah berseragam itu rasanya memang kemudian punya wewenang yang sedemikian besar ya. Makanya tanggung jawab moralnya memang siapapun ya. Yang pakai seragam-seragam yang keren-keren itu tidak harus aparat ya. Kalau udah pakai seragam, pakai topi yang bagaimana itu merasa wah, kayak yang punya dunia dia sendiri yang punya gitu kan. Nah, oleh karena pada waktu kita sudah pakai seragam, itu adalah bentuk tanggung jawab bagaimana kita harus menahan arogansi itu. Kalau memang ada laporan masyarakat bahwa Pak Sudrajat itu menjual es gabus yang ada sponsnya, bukankah budaya di Indonesia itu kita perlu melakukan tabayun dulu, klarifikasi, menanyakan kepada Pak Sudrajat, bener nggak esmu itu mengandung spons, es gabusmu itu loh. Dan itu kan bisa kemudian ada dialog. Dan ini belum ada pemeriksaan dari apapun, dari lab apapun yang menjelaskan bahwa memang itu isinya spons, dan ternyata terbukti setelah dicek itu tidak seperti itu. Guys, saya rasa ini pelajaran buat kita semuanya saja. Kita semua sebagai manusia biasa, kita harus menghargai orang yang lain, menghargai orang lain. Apalagi ini pedagang es gabus, pedagang kecil yang sudah 30 tahun
mengkais-kais rezeki yang halal. Ini jauh lebih mulia daripada koruptor-koruptor itu. Benar nggak? Nah, oleh karena itu, yuk kita sama-sama introspeksi, siapapun, termasuk saya juga, untuk memperlakukan orang lain itu dengan respectful, dengan rasa hormat, dan kita menghargai satu sama lain. Dan tentunya Pak Sudrajat, nggak usah kecil hati Pak Sudrajat, sekarang banyak orang yang mendukung Pak Sudrajat, banyak yang bahkan ada yang memberikan sepeda motor ya. Kalau nggak salah itu Polres Depok kalau nggak salah ya, memberikan sepeda motor, memberikan bantuan itu. Moga-moga itu menjadi rezeki tambahan buat Pak Sudrajat. Dan saya jadi teringat loh kasus yang di Magelang dulu, ada namanya penjual es teh yang namanya Sun Haji ya. Setelah kemudian ditegur sama seorang Gus itu, malah viral ya, banyak yang membantu dia dan sebagainya.